Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih mau membagikan lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Untuk kesempatan kali ini atau topik kali ini saya mau membahas bagaimana saya itu menjadi pelupa ya teman-teman. Pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, saya itu menjadi pelupa ya. Jadi semuanya itu memang tidak diduga ya teman-teman ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang mungkin saya tidak duga sebelumnya ya. Kalau faktor lupa itu sebenarnya sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini, itu juga suka lupa ya, sering lupa juga. Tapi pada saat saya itu mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini, itu benar-benar menjadi sangat pelupa ya teman-teman. Untuk kesehariannya gitu ya, untuk kesehariannya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menurut saya itu tidak bisa terkontrol gitu ya. Jadi apa yang mau saya katakan saja pada saat saya itu ngobrol ya, saya mau ngobrol apa, padahal tadinya sudah mau ngomong, padahal saya sudah mau mengucapkan, tapi bisa saya itu benar-benar lupa ya teman-teman, benar-benar lupa. Dan itu kalau saya ingat-ingat itu kayaknya itu malah jadi pusing ya teman-teman, jadi pusing. Nah itu salah satunya seperti itu teman-teman ya. Belum lagi itu kejadian-kejadian ya, kejadian-kejadian keseharian ya teman-teman, ketika saya itu mau makan misalkan ya, itu mau makan ya, saya sudah bawa piring ya, saya sudah ambil sendok ya, itu saya seperti orang kebingungan ya teman-teman, saya itu seperti orang kebingungan gitu ya. Apa yang saya cari itu saya itu nggak tahu gitu ya, saya nggak tahu. Dan itu saya itu sampai sampai heran gitu, padahal sendok itu sudah di tangan gitu, tapi masih saya cari. Itu bisa sampai seperti itu saya teman-teman ya. Jadi benar-benar faktor lupa ini itu kan tidak bisa saya antisipasi ya teman-teman, saya antisipasi. Nah, saking seringnya saya itu lupa gitu ya, itu saya sampai cari tahu sebenarnya kenapa saya itu bisa sampai eh, lupa gitu ya, sampai lupa, sampai benar-benar jadi pelupa gitu ya. Sebelumnya memang saya itu juga sering lupa gitu ya sebelumnya, tapi pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini, saya itu semakin semakin pelupaannya itu semakin meningkat ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya atasinya dengan apa teman-teman? Jadi setiap harinya itu saya bikin jadwal teman-teman. Saya bikin jadwal atau bikin catatan gitu. Jadi untuk meminimalisir ya faktor lupa saya gitu ya teman-teman. Jadi kalau pagi itu saya selalu lihat jadwal, dan itu jadwal itu biasanya saya itu bikin itu malam gitu, pada saat saya itu mau tidur gitu ya teman-teman ya. Itu saya sudah bikin jadwal untuk esok harinya gitu, itu saya bikin jadwal. Jadi paginya rutinitasnya apa itu pokoknya seperti kayak anak sekolahan lagi gitu ya, saya mau ngapain ya. Kalau untuk kegiatan pokoknya sih ya nggak lupa ya teman-teman ya, tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang tidak biasanya saya lakukan setiap hari, itu contoh misalkan kalau untuk makan, untuk mandi, untuk nyapu, untuk apa, itu kan saya lakukan setiap hari ya. Kalau kalau kegiatan-kegiatan lainnya, contoh misalkan besok saya mau beli gas gitu ya, besok saya mau nganterin ini gitu ya, besok saya mau ke sana gitu, itu kadang suka kelupaan. Jadi pas pada saat saya masih ingat ya, malamnya itu saya itu tulis dulu ya teman-teman, saya tulis dulu jadwalnya ya, besok yang mau saya kerjakan itu apa ya teman-teman. Dan ini saya lakukan terus menerus gitu. Saya waktu itu sempat khawatir juga gitu. Waduh, kok saya sudah semakin jadi pelupa seperti ini, apa saya bisa balik lagi daya ingatnya seperti dulu lagi gitu. Sempat sempat seperti itu teman-teman. Tapi ya alhamdulillah ya, semakin kita itu membaik ya, semakin kondisinya itu semakin membaik, itu daya ingat kita juga semakin bagus ya teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang menjadi pelupa pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Saya pun seperti itu teman-teman. Jadi
Jadi ini memang apa namanya, susah lah ya, susah untuk kita kendalikan ya. Minimal kita itu bisa mengantisipasi lupanya gitu ya, meminimalisir lah, meminimalisir gitu. Jadi apa yang akan kita lakukan itu kita catat dulu gitu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan waktu itu ya. Karena apa teman-teman? Karena ya kalau kita itu mau melakukan sesuatu, bahkan saya mau ngobrol atau saya itu mau apa ya, pokoknya hal-hal yang tidak biasanya gitu. Saya sudah mau lakukan, tapi kadang pikiran itu seperti blank gitu. Seperti mikirin yang lain dah. Terus saya itu bingung, tadi saya mau ngapain ya? Tadi saya mau ngapain? Nah, itu seperti itu teman-teman. Itu sebagian cerita bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety itu ya. Dan ini faktor lupa ini yang apa namanya belum saya bahas ya teman-teman. Jadi untuk faktor saya itu jadi pelupa pada saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety ini, menurut saya itu ya sesuatu hal yang wajar ya teman-teman. Karena apa? Kalau menurut saya, berdasarkan pengamatan saya pada diri saya sendiri ya, karena pikiran kita itu selalu yang diingat itu selalu itu sensasi. Setiap hari bangun tidur mikirnya sensasi, mau tidur juga mikirnya sensasi. Pada saat tidur nggak nyenyak, bangun tidur juga sudah langsung memikirkan sensasi. Jadi wajar saja ketika kita akan melakukan sesuatu itu kita itu lupa ya teman-teman. Jadi pada saat kita sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini juga kan kita juga pernah yang namanya lupa ya teman-teman, pernah yang namanya lupa. Jadi pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini ya wajar saja kalau kita itu menjadi semakin pelupa ya. Karena apa? Karena pikiran kita itu selalu fokusnya pada gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Pikirannya itu selalu ke sensasi yang muncul gitu ya teman-teman ya. Jadi ini murni pengalaman saya ya teman-teman. Kenapa saya itu menjadi pelupa pada saat terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi waktu itu saya memang mikirnya setiap hari itu mikir sensasi teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, nanti nggak usah khawatir ya. Nanti seiring membaiknya kondisi gangguan asam lambung, membaiknya kondisi anxiety-nya ya, itu nanti juga daya ingat kita itu semakin meningkat lagi ya teman-teman ya. Jadi untuk faktor-faktor lainnya ya, supaya kita itu tidak menjadi pelupa gitu ya, intinya bisa meminimalisir lah ya, yaitu yang saya lakukan itu teman-teman, mencatat kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan ya teman-teman ya. Tapi kalau pada saat kita itu sedang ngobrol atau sedang berinteraksi dengan teman-teman atau dengan siapa gitu, itu memang ya susah mengatasinya, itu susah ya. Kadang ya biarkan sajalah gitu. Aduh saya lupa tadi mau ngomong apa gitu. Itu sering sekali saya seperti itu. Tapi lama kelamaan kesini, lama kelamaan semakin membaik ya. Jadinya apa ya teman-teman ya, jadinya ya biasa lagi lah gitu ya, tetap lupa masih ada gitu ya, kadang lupa itu masih ada itu tetap gitu, karena memang ya perlu penyesuaian kalau menurut saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau teman-teman itu menjadi sering lupa gitu ya. Jadi antisipasinya ya itulah, dicatat aja teman-teman ya, dicatat ya, solusinya ya dicatat, mau gimana lagi gitu ya. Kalau kita akan melakukan sesuatu yang tidak biasanya, yang bukan rutinitas kita setiap hari, mau ada kepentingan kemana, apa yang mau kita lakukan, kita mau membeli apa, kita mau membersihkan apa, atau kita mau kirim surat, kita mau apa namanya kegiatan dengan teman atau kegiatan dengan tetangga atau apa gitu ya, dicatat saja teman-teman ya. Mungkin itu apa namanya jalan jalan singkatnya gitu ya, harus harus dicatat gitu ya gitu. Karena mau gimana lagi lah, pokoknya susah, namanya lupa itu kan susah gitu ya. So, lupa itu belum 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 menurut saya itu belum ada obatnya untuk lupa gitu ya. Orang sehat saja, orang normal aja juga kadang itu lupa gitu. Jadi untuk meminimalisir, kembali lagi ya, yang saya lakukan adalah dengan dicatat
catat ya teman-teman ya, dicatat gitu apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita kerjakan itu dicatat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman itu tidak khawatir dengan teman-teman itu kok akhir-akhir ini dengan sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety itu menjadi pelupa. Saya pun sama seperti itu teman-teman, gak usah khawatir. Nanti kondisinya semakin membaik itu apa namanya daya ingat kita itu akan kembali lagi ya. Oke teman-teman, tetap semangat ya teman-teman ya, menuju membaik, menuju pulih ya. Semoga video saya itu bermanfaat, bisa memotivasi, minimal saya bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung dan anxiety ya teman-teman. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.